Berjumpa kembali dengan saya Chandra. Seperti biasa saya akan memberikan beberapa rekomendasi saham yang menarik untuk diperhatikan untuk perdagangan besok di hari Jumat tanggal 15 Oktober. Nah, sebelum mulai rekomendasinya, kita akan bahas dulu IHSG-nya. Hari ini IHSG ditutup menguat ya, 1,4% ya. Tapi ada kelemahan di sini yaitu volume transaksinya masih terlalu kecil. Ya, masih kecil banget malah terbilang ya, di bawah dari volume rata-rata 50 hari perdagangan. Jadi ini ada sinyal ya, mulai ada sinyal bahwa kenaikannya ini udah mulai jenuh ya. Udah mulai jenuh, prediksi tetap masih sama, kena 6.700 harusnya dia koreksi dulu ya. Harusnya dia koreksi dulu dan prediksi juga minggu depan itu harusnya koreksi ya. Harusnya koreksi dulu minggu depan. Oke, eh, soal sahamnya ada apa aja yang menarik berikut ya. Pertama itu ada ABA ya. Kemarin udah sempat direkomendasikan waktu masuk area sini ya. Beberapa hari yang lalu videonya. Mungkin teman-teman bisa tonton lagi videonya beberapa hari yang lalu. Nah, hari ini bullish engulfing candle-nya ya. Volume transaksi di atas rata-rata 50 hari. So, ini masih bisa ada kenaikan, tapi kenaikannya terbatas ya. Maksimal itu sampai di sini. 496 ya. Jadi buy bisa antri di 412 ya. Stop lossnya di bawah dari 358, targetnya 496. Oke. Berikutnya dari ACST. Ini tadi udah sempat breakout 278 tapi closingannya balik lagi di area resisten 278. So ini masih bisa untuk diperhatikan besok ya. Jadi buy-nya di 278, targetnya masih di 314 dan 352. Batasi stop loss-nya jika harga saham turun di bawah dari 254. Kemudian ada MF. Ya, ada MF udah keluar dari sideways-nya, 2 hari ini candle merah. Nah, besok bisa manfaatkan untuk buy on weakness di area 7850 sampai 79, target masih sama 82 sampai dengan 83. Batasi resiko jika harga saham turun di bawah 7.675. Kemudian dari ADMG ya. ADMG trading buy di 222. Batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 210. Target di 264 ya. Target 264. Terus kemudian ada AIMS, ini juga kemarin udah sempat direkomendasikan ya. AIMS ini ada pola inside bar di sini ya. Jadi rekomendasi tradingnya adalah buy if break 398, target 456 ya, 456. Batasnya resiko jika harga saham turun di bawah dari 338. Kemudian dari AISA ya, ini bisa manfaatkan untuk buy on weakness di area 220 dengan target 256. Batasi resiko jika harga saham turun di bawah dari level harga 210. Kemudian dari Antam, ini bisa manfaatkan untuk buy if break di 2430, target 2630 sampai 2670. Ya, 2630 di sini. Ya, sampai 2670. Batasi resiko jika harga saham turun di bawah dari 2320. Kemudian ada APLN. Ini buy di area 150, target 168, resisten terdekat di 156. Batasi resiko jika harga saham turun di bawah dari 137. Kemudian dari Arto, ya. Dari Arto ini ada muncul candle hammer didukung dengan volume transaksi yang cukup besar, ya. Ini ada dua ya. Bisa spekulatif buy di area di harga 12.375 dengan target terdekat itu di sini 13.500, atau tunggu koreksi di area 12.200 sampai 11.500 dengan target jual juga di 13.500.
Oke. Batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah dari 10.700. Kemudian dari ASRI, ini ada pola insight bar. Jadi rekomendasinya adalah buy hybrid 202, target 228. Batasi resiko jika harga saham turun di bawah 178. Kemudian dari BABP, ya ini bisa ada potensi ini dia membentuk ini ya, bullish divergence. Ya. Jadi buy di area di harga 242 ya dengan target 270 ya, batasi resiko jika harga saham turun di bawah dari sini 218. Kemudian dari saham bank buy di area 1920 sampai dengan 2250 ya. 2250 buy. Nah, targetnya itu di sini. Target terdekatnya 2560. Ya, batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah level 1750. Kemudian dari BEPS, ya ini udah breakout, volumenya juga cukup tinggi. Ini bisa manfaatkan untuk buy di area 1615, target 1845. Batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 1390. Kemudian dari base buy hybrid 141, target 155, batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah dari 129. Kemudian dari BGTG, nah ini juga ada di support ya dari uptrend line ya. Ini bisa manfaatkan untuk buy di area sini 162 ya, buy di area 162, target di 190. Batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah dari 150. Kemudian dari BKSW, ini buy break di 182, target di 200. Batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah dari 170. Kemudian dari BMTR, ini juga kemarin sudah sempat direkomendasikan untuk buy on weakness. Nah, ini masih bisa untuk buy, atau kalau mau lebih aman, buy-nya di buy break 278 ya. 278, target terdekat 290, dan kalau breakout ini menuju ke 330. Batasnya resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 266. Kemudian dari BNII, ini buy break di harga 350 ya, target 390, batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 334. Kemudian dari saham cash ya, ini kemarin beberapa hari yang lalu juga udah sempat direkomendasikan untuk buy. Nah, ini saat ini masih bisa buy dengan buy break di 180. Targetnya di 238, batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah dari 150. Kemudian dari CASA, hari ini volumenya cukup tinggi beberapa hari yang lalu. Ini buy if break di sini 430, targetnya 490, batasi resiko jika harga saham ditutup turun 390. CK, ya ini juga buy break di 1870, targetnya di sini sementara nutup gap 1960, batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 1800. Kemudian dari Cleo, nah, hari ini breakout 400 dari level harga 468. Ini beberapa hari yang lalu juga sempat direkomendasikan. Ini masih bisa untuk buy on weakness di 468, target masih di 500. Batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 452. Kemudian ERA, ya ini juga masih sideways. Buy break 635, target 680.
ya. Buy breaknya di 635. Sorry, 635. Oh, ini. Ya. Target 680, batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 580. Kemudian dari film, ini buy break lagi di harga 466. Targetnya masih di 610, batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 370. GGRM juga buy break ya, buy break di 36.050, target 38.600 sampai dengan 40.200. Batasi resiko jika harga saham ditutup turun 32.800. Inco ini juga menarik, ini bisa manfaatkan untuk buy di area sini 4950 sampai dengan sini 5025, target masih di 5400 ya, di 5400. Batasi risiko jika harga saham ditutup turun di bawah 4750. INTD ini bisa manfaatkan untuk buy ifrik di 195 ya. Batasi risiko jika harga saham ditutup turun di bawah 154 dengan target kenaikan di 258. Kemudian dari Kija, ini juga buy ifrik 164. Ini juga beberapa hari yang lalu udah sempat direkomendasikan ya. Ini buy ifrik 164, targetnya 186 sampai dengan 192. Batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 156. LPCK buy di 1015, target 1260. Batasi resikonya jika harga saham turun di bawah 950. Kemudian ada saham gorengan dari LTLS. Ini rekomendasinya adalah buy ifrik 630 dengan resiko di bawah 590, sorry, di bawah 600 ya, di bawah 600, targetnya di 680. Kemudian MCOR ini trading buy ifrik 135, target 144 sampai dengan 148, batasnya resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 129. Kemudian dari MDKI ini juga buy ifrik 210, targetnya di sini 226, batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah dari 204. Kemudian dari NIKL ini buy ifrik di harga 1170. Batasi resiko jika harga saham turun di bawah dari 1100 dengan target ke sini 1285. Kemudian NRCA ini juga buy ifrik di 304, targetnya di sini 318 sampai dengan 330. Batasi resiko jika harga saham turun di bawah dari 294. Dan dari saham PGJO ya, ini buy ifrik di 80 dengan target terdekat di 100. Batasi resiko jika harga saham tutup turun di bawah 69. Kemudian dari plan ya, ini buy di area di buy ifrik di 34, target 38, batasnya resiko jika harga saham turun di bawah dari 30. Kemudian dari PMMP, spekulatif buy di harga 430, target terdekat di 460, batasnya resiko jika harga saham turun di bawah 408. Kemudian dari PNBN, kemarin baru direkomendasikan, hari ini udah naik dengan volume yang cukup tinggi. Ini masih bisa manfaatkan untuk buy on weakness ya di 805 dengan target 880. Batasi resiko jika harga saham turun di bawah dari 750. Terus kemudian berikutnya dari PNBS, ini grup panin so far chartnya oke ya. Ini ada potensi grup PNBS ini membentuk double bottom ya. Jadi trading buy di harga 87, batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 80. Resisten pertama di 95 ya. 95 sampai dengan 96, jika ini bisa berhasil breakout, maka potensinya ke 110. Kemudian dari PNLF, ini bisa manfaatkan untuk buy on weakness.
buy on weakness di area sini 184 sampai 183 sampai dengan 185. Batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 178 dengan target di 200. Kemudian dari Pewon, ya ini Pewon bisa manfaatkan untuk buy dengan area 530. Batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah dari 490. Targetnya di 580 sampai dengan 600. Ya, sampai dengan 600. Kemudian dari Pizza, ini juga beberapa hari yang lalu sudah sempat direkomend. Ya. Ini buy di 745, target di 810 sampai dengan 860. Batasi risiko jika harga saham ditutup turun di bawah dari 670. Dan dari Raja, ya, ini buy break di harga 226. Ya, batasnya resiko jika harga saham ditutup turun di bawah dari 206. Ya, targetnya 246 sampai 256. Kemudian dari RALS, ini juga buy break 775. Ya, target terdekat di 880. Batasnya resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 695. Kemudian dari SMA, ya, mantul di area uptrend line. Ini spekulatif buy di harga 1885 dengan target di 2070. Batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 1760. Kemudian dari SMBR, ini juga hari ini breakout dengan volume yang besar banget. Ini cantik. Ini bisa on weakness di area 810 sampai dengan 780 ya. Dengan target di ini bisa ke target berikutnya di sini 1030. Kemudian dari Soci ini buy break ya, buy break di harga sini 208 ya. Dengan target di 228 sampai dengan 240. Batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah dari 194. Kemudian dari SKMI, ini buy di harga 121, target 147 sampai dengan 156 ya. Batasi resiko jika harga saham turun di bawah 104. Kemudian dari saham SRATS ini juga kemarin baru direkomendasikan ya untuk masuk di area 300 sampai 308. Hari ini di closing di 320. Volume transaksi cukup lumayan, so masih bisa masuk di 300 sampai 308. Oh sorry, bentar. Ini dari 308 sampai 320 ya bisa masuk. Targetnya masih sama di 460. Batasnya risiko jika harga saham ditutup turun di bawah 284. Kemudian TPIA ini buy di 7225 dengan target di 8.200 sampai dengan 8.600. Batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah level 6.800. Kemudian dari WIN, ya ini buy break di ya, buy break di 575, target di 700. Batasnya resiko jika harga saham ditutup turun di bawah dari level harga berapa nih? 500. Kemudian terakhir dari Wood, ya ini Wood buy break 725 dengan resiko di bawah 690 dan target di
8.30. Sekian rekomendasi dari saya. Selamat malam dan happy cuan.